Jumpa lagi di Edo TV. Ya, foto-foto lagi perjalanan. Nah, ini nih banyak yang kelewat. Jadi, kali ini kita akan kasih tips untuk foto dan video, terutama untuk pakai kamera smartphone. Oke, tips and trick ya. Wah, ini menarik nih. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Saya tuh bukan fotografer atau videografer profesional dalam perjalanan sebuah grup atau dalam tongkrongan lah istilahnya. Saya tuh orang yang suka mengabadikan momen. Jadi nggak tahu kenapa ya, senang aja gitu ngelihat bisa ada foto atau video orang lain yang bagus gitu. Maka itu saya belajar fotografi dan videografi dari sini. Tapi saya bukan profesional, jadi kalau misalnya kalian punya tips and trick yang jauh lebih menarik atau apa, silahkan komen aja. Nggak usah menganggap tips and trick dari saya ini yang paling benar kok. Tapi paling nggak ini yang saya aplikasikan ketika lagi traveling seperti ini. Oke, konteks tips and trick fotografi dan videografi di sini tuh untuk pengguna smartphone tentunya ya. Di sini selama di Jepang saya dokumentasi pakai smartphone terus. Nah, untuk tips yang pertama itu adalah tahu kapan pakai kamera ultrawide dan telefoto. Untuk kamera-kamera smartphone kelas menengah atas seperti ini kan kamera ada banyak nih. Semuanya itu ada fungsinya masing-masing. Nah, kapan waktu yang tepat untuk kita pakai kamera ultrawide-nya? Nah, di sini tuh saya tuh nggak mau mikir terlalu teknis gitu saat lagi traveling seperti ini, karena saya maunya tuh simple, foto sat beres. Soalnya kalau terlalu banyak mikir teknis itu bakal kehilangan banyak momen sih nantinya. Oke, ultrawide atau banyak dari kalian yang tahunya itu kamera 0,5 atau 0,6. Pakai kamera ini kalau mau pamer pemandangan. Selain itu, bisa juga kita pakai untuk background gedung, background kuil, kayak gitu-gitu tuh kita bisa pakai kamera ultrawide-nya. Posisikan orang di tengah untuk komposisi yang paling aman. Atau kalau mau beda dikit, kita bisa nyalakan grid 3x3 dan posisikan orang di titik bawah yang ini atau yang ini. Ini supaya pemandangannya lebih dapat di background. Nah, untuk selfie juga asik nih pakai kamera ultrawide ya. Seperti yang kalian lihat di Instagram Jagat atau Instagramnya Mas Dedi, kita semua sering selfie pakai ultrawide. Buat apa? Supaya bisa dapat orang yang lebih banyak, gitu aja sih. Oke, berikutnya, kapan waktu yang tepat untuk pakai telefoto? Jadi tiap smartphone tuh bisa beda-beda ya. Telenya ada yang 3 kali, ada yang 5 kali, macam-macam lah pokoknya. Pakai telefoto kalau mau foto objek jarak dekat. Misalnya untuk foto bunga, gue akan lebih prefer pakai tele. Atau foto orang sendirian dan pengen fokus di pakaian dan wajahnya, itu pakai tele lebih asik. Nah, tips berikutnya adalah tentang konten vertikal dan horizontal. Sekarang kan ada YouTube untuk yang video horizontal, ada sosmed untuk video vertikal. Pusing nggak sih kalian kalau misalnya lagi traveling gini, foto begini dong, foto begini dong. Nah, itu kan jadi mesti 2 kali take ya. Kalau dari saya sih tipsnya gini aja. Kalau di smartphone kalian ada resolusi 4K, rekam horizontal, rekam di 4K, lalu nanti untuk kebutuhan sosmed, untuk video-video vertikal, potong aja tengahnya. Dan posisikan objek atau orang-orangnya tuh di grid yang tengahnya. Jadi ketika di crop, untuk video vertikal itu bisa. Kayak gitu ya. Nah, yang ketiga berikutnya adalah soal audio. Untuk smartphone kelas menengah sekarang, smartphone menengah lah paling enggak, itu mikrofon bawahnya udah bagus-bagus kok. Jadi untuk video casual, nggak pakai mikrofon eksternal tuh masih aman kalau menurut saya. Cuman sedikit kesalahan yang sering saya temuin adalah ketika lagi pakai kamera utamanya nih, ngerekam seperti ini. Kalau misalnya orang suka ngerekam kayak begini nih, tangannya panjang ke depan. Jangan kayak begini, karena mikrofonnya dengan mulut kita akan terlalu jauh. Kalau mau pakai kamera utama, ngerekamnya gini aja, kayak gitu. Supaya suara mulut kita dengan suara mikrofonnya itu bisa masuk dengan jarak dekat. Suaranya jadi lebih jelas nanti. Tapi kalau memang kalian mau konten yang serius, saran saya sih tetap pakai mikrofon eksternal seperti yang lagi saya pakai ini sih. Memang harganya agak lebih tinggi, cuman kalau untuk kamera, untuk visual, kita masih bisa berkompromi sedikit. Tapi kalau untuk audio, sebaiknya jangan. Karena konten itu kalau audionya udah rusak, itu udah nggak menarik untuk ditonton. Visual bisa kompromi sedikit, audio jangan kompromi, invest ke equipment yang lebih proper. Oke, berikutnya adalah Magic Eraser. Ini ternyata udah jadi fitur dari Google Photos, aplikasi Google Photos. Jadi theoretically, semua smartphone Android yang bisa install Google Photos bisa pakai Magic Eraser. Nah, jadi kalau kita lagi traveling begini, kadang sering kan ya kita foto-foto, tapi areanya terlalu rame. Agak sulit ya kalau kita mesti nungguin suasana sekitar jadi sepi dulu. Nah, dengan aplikasi Google Photos, kita bisa pakai namanya Magic Eraser. Atau di smartphone lain ada yang pakai AI Eraser di galeri bawahnya. Tapi ini saya konteksnya adalah Google Photos Magic Eraser. Nah, di kondisi foto yang lagi padat orang seperti ini, nanti dari Google Photos tinggal klik ini aja, nanti keramaiannya bisa langsung dihapus dengan AI. Dan bagian yang kosong itu akan ditambal juga dengan AI, jadi gambarnya akan kurang lebih seperti ini. Keren kan?
Ya, kalau dari saya sebetulnya HP bagus atau jelek itu relatif sih sebetulnya kalau soal kamera. Tapi yang paling penting mungkin nomor satu, pelajari komposisi dulu. Satu cara untuk mulai adalah gampang, hidupin tuh guidelines-nya tuh. Garis-garis itu yang pas mau foto itu ada garis-garis tuh. Nah, kalau ada menunya tuh hidupin yang itu. Kenapa? Karena ini adalah awal untuk belajar teori komposisi yang baik. Ya, kita belajar rule of thirds. Oke, kalau pakai guidelines yang garis-garis itu ya, ini membagi satu bidang itu jadi 9. Nah, sekarang perhatikan titik-titik pertemuan antara garis-garis itu. Nah, titik-titik yang bertemu itu kalau kita taruh objek utamanya itu akan kelihatan lebih stand out ketimbang kalau tidak berada di titik-titik perpotongan itu, ya. Ya, poinnya jangan taruh tengah sih, sebetulnya gitu sih. Taruhnya di pinggir-pinggir aja, pinggir kanan, pinggir kiri, atas atau bahkan bawah. Itu untuk objek utamanya. Oke, udah taruh objeknya di garis-garis perpotongan itu? Iya, tapi ada satu masalah. Perhatikan bahwa semua objek, hampir semua objek itu punya yang namanya wajah. Jadi kalau wajah manusia itu selalu harus kasih space lebih besar di depan wajah ketimbang di bagian belakangnya, ya. Jadi jangan mentang-mentang di pinggir terus wajahnya ngadep keluar gitu. Jangan, harus ngadep ke dalam wajahnya, ya. Nah, kemudian perhatikan juga bahwa hampir semua produk itu punya wajah. Mobil ada depannya, ya kan? Nah, itu juga sama, di depannya mobil dikasih space atau ruang lebih besar daripada belakangnya. Kemudian apalagi TV mungkin juga bisa, smartphone sama ada layarnya. Nah, layarnya itu kalau nyala itu kasih space lebih besar di depannya ketimbang di belakangnya. Jam misalnya mau difoto sama, itu juga ada wajahnya. Kulkas, jendela segala macam itu ada wajahnya. Berlaku juga untuk hewan, oke? Jadi selalu ada space atau ruang lebih besar di depan wajah ketimbang di belakang wajah. Oke, kemudian hai kalian para Gen Z, nggak sih sebetulnya buat semuanya sih berlaku. Saya sering banget lihat ya, kalau mau bagus fotonya jangan begini dong, dibalik. Enggak, bukan gitu maksudnya. Mau dia foto begini atau dibalik, kalau posisi kameranya sama aja tingginya, hasilnya sama aja. Yang beda itu adalah kalau dia dibalik terus dia turun ke bawah. Nih, coba turun ke bawah. Nah, turun ke bawah. Nah, itu baru namanya paling rendah. Kenapa? Kalau begini lebih tinggi kan? Nah, ini akan lebih rendah. Oke, kenapa ini mau dibalik supaya lebih rendah? Karena dalam teori komposisi, yang menarik di mata kita adalah yang jarang terlihat. Kalau posisinya masih tegak berdiri begini, dibalik begini sama aja sebetulnya. Ini masih sering terlihat karena tinggi kita segini. Kalau dia sudah rendah banget ke bawah, kan jarang ya kalian jalan-jalan sambil tiarap di tanah ya, jarang kan? Nah, itu yang akan didapatkan kalau kita membalik kamera lalu turunkan dia sampai ke bawah banget. Oke? Yang berikutnya adalah framing ya, bukan framing yang itu, bukan. Ini framing dalam arti kata yang positif ya. Perhatikan sekarang komposisi ini ya, ada jembatan di atas, kanan kiri ada benda-benda sekitar saya dan berakhir dengan semua fokus ke saya. Ya, ini adalah bentuk dari framing. Ini mungkin framing yang sederhana ya. Harusnya bisa lebih framing yang estetik tuh juga bisa dibuat. Jadi gunakan objek-objek di sekitar kita atau di sekitar objek utama yang mau direkam atau difoto untuk jadi bingkai. Jadi kita akan membingkai objek atau subjek utama kita. Ini akan membuat perhatian lebih mengarah ke subjek utama kita. Dan kalau bingkainya keren, ini akan nambahin estetika. Bingkai ini bisa macam-macam, bisa ranting-ranting pohon, bisa tembok, bisa semak-semak, bisa. Dan itu bisa di belakang seperti ini atau di depan sebagai foreground, itu juga bisa. Jadi intinya coba dilatih matanya untuk mencari frame-frame atau bingkai-bingkai yang ada secara alami di sekitar objek kita. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya tips dan triknya. Terserah HP kalian seperti apa, ya disesuaikan aja ya. Semoga berguna. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.